Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum Ohm. Sebelum mempelajari hukum Ohm ini, sebaiknya Anda mempelajari terlebih dahulu mengenai arus listrik searah. Yang bisa Anda cek di kolom deskripsi untuk linknya ya. George Simon Ohm. Pada tahun 1827, seorang ahli fisika Jerman, dia melakukan percobaan dan menemukan hubungan antara kuat arus listrik I yang mengalir melalui suatu rangkaian yang diberi tegangan V. Secara empiris didapatkan persamaan matematisnya I sama dengan 1/R V. Nah, inilah yang menjadi hukum Ohm. Ini keterangannya, I-nya kuat arus listrik, satuannya ampere, V-nya tegangan, satuannya volt, dan R adalah hambatan listrik, satuannya adalah ohm. Ini adalah simulasi dari hukum Ohm. Kita lihat di sini hubungannya ya, ini tegangan, ini arus, ini hambatan atau resistor. Kalau kita buat tegangannya tetap, kita atur nih nilai resistansinya, hambatannya. Kalau kita buat semakin besar, kita lihat arus semakin kecil, maka di sini akan semakin banyak hambatan untuk menahan atau menghambat arus yang lewat di sini. Nih, arusnya. Tapi ketika kita buat hambatannya jadi kecil, di sini terlihat bahwa nilai arusnya menjadi semakin besar. Ini adalah grafik tegangan terhadap arus yang memenuhi hukum Ohm. Nah, maka grafiknya akan seperti ini. Tegangan terhadap arus, ini adalah menunjukkan nilai R-nya. Namun, tidak semua komponen listrik memenuhi hukum Ohm. Komponen-komponen listrik yang memenuhi hukum Ohm disebut komponen ohmik, dan yang tidak memenuhi hukum Ohm disebutnya komponen non-ohmik. Kalau dibuat grafik, itu seperti ini. Garis yang biru ini menunjukkan bahwa ini adalah komponen listrik yang memenuhi hukum Ohm, yaitu ohmik. Sedangkan garis atau grafik yang warna merah dan yang warna hijau ini menunjukkan komponennya bersifat non-ohmik, yaitu tidak memenuhi hukum Ohm. Kita masuk ke hambatan listrik. Hambatan listrik, simbolnya R, merupakan ukuran sifat suatu benda atau bahan untuk menghambat aliran arus listrik. Besarnya hambatan pada suatu rangkaian listrik menentukan jumlah aliran arus listrik pada rangkaian untuk setiap tegangan yang diberikan, dan sesuai dengan prinsip hukum Ohm. Secara matematis dituliskan sebagai berikut, R sama dengan V/I. Ini keterangannya. Kemudian, pada suatu rangkaian listrik, nilai arus listrik dapat diatur dengan menggunakan komponen yang disebut dengan resistor. Resistor merupakan komponen yang terbuat dari bahan konduktor, yaitu bahan yang sangat baik untuk mengalirkan arus listrik, yang memiliki nilai hambatan tertentu. Nilai hambatan suatu konduktor bergantung pada panjang, luas penampang, dan jenis bahannya. Secara matematis dapat ditulis bahwa R sama dengan Rho dikali L/A. Ini adalah keterangannya, R hambatan listrik atau resistornya, satuannya ohm, Rho-nya adalah hambatan jenis konduktor, satuannya ohm meter, L adalah panjang konduktor, dan A adalah luas penampang dari konduktornya. Ilustrasi seperti ini, misalkan ada konduktor, kita potong, ini adalah panjangnya, ini luas penampangnya, dan konduktor ini memiliki atau terbuat dari jenis bahan tertentu. Latihan soalnya, seutas konduktor mempunyai panjang 50 meter, jari-jari 1,25 mm, hambatan jenis 1,72 dikali 10⁻⁸ ohm meter. Yang ditanya adalah hambatan kawat dan arus listrik yang mengalir jika dihubungkan dengan tegangan 3 volt. Diketahui L-nya 50 meter, jari-jari atau R 1,25 mm, kita ubah ke meter, maka dikali 10⁻³
Rho-nya, hambatan jenisnya 1,72 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Dan tegangannya adalah 3 volt. Yang ditanya A adalah R, yang B adalah I. Kita jawab. Yang A, rumusnya R sama dengan Rho dikali L per A. Nah, kita bisa tulis seperti ini, Rho dikali L. A-nya ini berbentuk penampangnya ya, berbentuk lingkaran. Maka kita gunakan rumus luas lingkaran, yaitu Pi dikali R kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Ini nilai Rho-nya, nilai L-nya, Pi-nya kita gunakan 3,14, dan ini nilai R-nya. Sudah sampai sini, ini matematis saja ya. Anda kali-kalikan, maka dihasilkan nilainya 0,175 ohm. Sedangkan yang B, kita punya rumus tadi ya, R sama dengan V per I. Sehingga I-nya adalah V per R. Ini tinggal kita ganti saja tempatnya, posisinya. V-nya 3, R-nya barusan 0,175. Maka dihasilkan sekitar 17,1 ampere. Hubungan suhu dan hambatan. Hambatan suatu material berubah dengan terjadinya perubahan suhu. Umumnya, makin tinggi suhu, makin besar hambatan bendanya. Untuk kebanyakan bahan logam, itu konduktor ya, kebergantungan hambatan pada suhu memenuhi persamaan. Seperti ini. RT sama dengan R0 dikali 1 plus alfa dikali delta T. Nah, ini keterangannya. RT adalah hambatan listrik pada suhu akhir, satuannya ohm. R0 adalah hambatan listrik pada suhu awal, satuannya pun ohm. Alfa adalah koefisien suhu hambatan jenis, satuannya adalah derajat Celcius pangkat min 1. Dan delta T adalah perubahan suhu. Nanti suhu akhir kurangi suhu awal. Nah, ini adalah tabel hambatan jenis beberapa bahan pada suhu 20 derajat Celcius. Ini bisa dilihat seperti ini. Ada karbon, perak, tembaga, emas, aluminium, tungsten, dan seng. Koefisien suhu hambatan jenis, atau alfa, itu menentukan kemampuan bahan tersebut dalam menghantarkan listrik. Bahan konduktor memiliki hambatan jenis lebih kecil dibanding dari bahan isolator. Sedangkan bahan semikonduktor, misalnya silikon atau germanium, memiliki hambatan jenis di antara konduktor dan isolator. Ada seorang ilmuwan, ahli fisika ya, dari Belanda, bernama Heike Kamerlingh-Onnes. Pada tahun 1911, dia menemukan bahan yang disebut dengan superkonduktor. Beliau ini mencampurkan antara raksa murni dan helium cair. Apa itu superkonduktor? Yaitu bahan yang tidak menghambat arus listrik. Nah, bahan-bahan superkonduktor inilah yang nanti akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di masa mendatang dengan adanya teknologi-teknologi yang baru. Latihan soalnya, suatu lilitan kawat mempunyai hambatan 25 ohm pada suhu 35 derajat Celcius, dan ini hambatannya 25,17 ohm pada suhunya 50 derajat Celcius. Tentukan koefisien suhu hambatan jenisnya. Yang diketahui R0-nya, yang pertama adalah R0 hambatan awalnya 25 ohm, suhu awalnya 35 derajat Celcius. Sedangkan hambatan akhirnya yaitu 25,17 ohm ketika mencapai suhu akhir, yaitu sebesar 50 derajat Celcius. Dari sini didapatkan perubahan suhu delta T. Suhu akhir kurangi suhu awal. 50 dikurangi 35 adalah 15 derajat Celcius. Yang ditanya adalah alfanya. Kita masukkan ke persamaannya. RT sama dengan R0 dikali 1 plus alfa dikali delta T. RT-nya 25,17, R0-nya 25, 1 ditambah alfa dikali delta T-nya 15. Di sini 25 kali 1, 25, 25 dikali 15, 375 alfa. 25 pindah ruas, maka menjadi negatif. 25,17 dikurangi 25 sama dengan 375 alfa. 25,17 dikurangi 25, ini hasilnya 0,17 sama dengan 375 alfa, maka nilai alfanya
0,17 dibagi 375. Didapatkan hasil sekitar 4,5 dikali 10 pangkat min 4 derajat Celcius pangkat min 1.